Soi. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Yurahmawati dengan NPM 231, yaitu Anissa Hayu dengan NPM 231102134. Di sini dari mata kuliah Ekonometrika 1 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME dan Ibu Rizka Malia SEME. Di mana di sini kami mengangkat topik terkait pengaruh ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia tahun 1990 sampai dengan 2023. Di mana yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Hayu, dipersilahkan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terkait mini skripsi kami, yaitu mengenai ekspor dan ketenaga kerjaan merupakan dua hal yang mendorong eh, produk domestik bruto Indonesia. Indonesia sendiri adalah merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan dan ekspor ferronikel yang terus meningkat pasca kebijakan hilirisasi di tahun 2020. Hilirisasi nikel menciptakan nilai tambah dan membuka banyak lapangan kerja, khususnya di sektor pengolahan dan smelter. Pertumbuhan sektor pertambangan berdampak langsung terhadap produk domestik bruto Indonesia. Penelitian ini akan melihat bagaimana ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia dari tahun 1990 sampai 2023. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh ekspor nikel terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 hingga 2023. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto eh, Indonesia pada tahun 1990 sampai 2023. Dan yang ketiga merupakan yaitu bagaimanakah pengaruh ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 sampai 2023. Tujuan tujuan penelitian kami yaitu yang pertama adalah menganalisis pengaruh ekspor nikel terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 hingga 2023. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 hingga 2023. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 hingga 2023. Kemudian manfaat dari penelitian kami yang pertama yaitu untuk penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ekonomi mengenai ekspor nikel dan ketenaga kerjaan di sektor pertambangan serta pengaruhnya terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kemudian, bagi peneliti, sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang ekonomi sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu untuk pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi bagi pemerintah Indonesia guna meninjau kembali kebijakan terkait ekspor nikel dan ketenaga kerjaan di sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kemudian, landasan teori dari penelitian kami, yang pertama, kami menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dari Smith Solo, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh peningkatan ekspor dan produktivitas tenaga kerja yang mendorong output nasional atau PDB. Kemudian yang kedua, kami menggunakan teori perdagangan internasional Hexor-Ohlin yang berbunyi negara mengekspor barang berdasarkan keunggulan faktor produksi. Indonesia mengekspor nikel karena keunggulan sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga kami menggunakan teori pembangunan ekonomi di mana yaitu penyerapan tenaga kerja itu memperluas kapasitas produksi, meningkatkan konsumsi dan memperkuat struktur ekonomi. Kemudian penelitian terdahulu di sini didukung oleh dua peneliti sebelumnya yaitu Tangkudung dan Kassenger pada tahun 2024 di mana hasil penelitiannya menunjukkan hasil
Nikelirisasi dengan pengembangan smelter memperbesar nilai tambah event investasi domestik, kontribusi terhadap PDB, konsumsi domestik, dan ekspor produk turunan. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah ketergantungan pada teknologi luar negeri, potensi kehilangan pendapatan berupa ekspor biji mentah, serta ancaman pelanjangan daging dagang Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO. Kemudian, penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu milik Listri, Elia, dan Hukom di tahun 2022 menunjukkan hasil secara simultan ekspor, impor, dan penanaman modal asing dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia. Namun, secara parsial, ekspor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDB. Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB, serta penanaman modal asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Kemudian kerangka pemikiran dari penelitian kami yaitu diawali mengenai ekspor nikel yang kami jadikan X1 pada penelitian kami, di mana ekspor nikel ini akan semenjak kebijakan di tahun 2020 terkait larangan mengenai ekspor biji nikel mentah, sehingga Indonesia sendiri mengolah nikel terlebih dahulu untuk diekspor, yang menyebabkan adanya nilai tambah industri hilirisasi tumbuh, serta tenaga kerja sektor tambang sebagai variabel X2 akan meningkatkan serapan tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas dan daya beli yang naik, yang akan berpengaruh pada PDB. Kemudian di sini kami akan menganalisisnya menggunakan regresi linier berganda dengan data time series dari tahun 1990 hingga 2023 dan uji pengaruh ekspor nikel dan tenaga kerjaan terhadap PDB Indonesia. Kemudian di sini hipotesis yang kami gunakan yaitu H alternatifnya yang pertama yaitu ada ekspor nikel berpengaruh terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan berpengaruh terhadap produk domestik bruto Indonesia. Yang ketiga, ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik bruto Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Anissa, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan jenis data. Di sini kami menggunakan data jenis time series dari tahun 1990 sampai dengan 2023. Di mana di sini kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel domestik bruto di sini sebagai variabel Y atau variabel dependent, kemudian ada ekspor nikel sebagai X1 dan penyerapan tenaga kerja sektor tambang sebagai X2, di mana ekspor nikel dan tenaga kerja tersebut merupakan variabel independen. Kemudian kita mendapatkan data tersebut yaitu dari United National Commodity dan World Bank. Kemudian di sini kami menggunakan model yaitu dengan menggunakan model OLS atau regresi berganda. Kemudian dengan modelnya yaitu PDB sama dengan beta 0 ditambah beta 1 variabel ekspor nikel ditambah dengan beta 2 tenaga kerja sektor tambang. Kemudian hasil penelitian kami di sini setelah kita melakukan regresi dengan menggunakan EVIUS, terhadap ketiga variabel tersebut, kita mendapatkan persamaan, yaitu PDB sama dengan min 4,47 ditambah dengan 28,15 sebagai EX ditambah dengan 973.9 di mana di sini si
variabel EX sebagai ekspor nikel dan tenaga kerja ini berpengaruh positif terhadap PDB. Jadi ketika si ekspor nikel ataupun tenaga kerja ini mengalami peningkatan, hal ini juga akan menyebabkan peningkatan kepada PDB Indonesia. Kemudian di sini kita menguji dengan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, di mana di sini kita menggunakan metode Jarko-Bera. Di sini dengan metode Jarko-Bera mendapatkan hasil CJB-nya itu senilai 3,47 dengan probabilitasnya itu sebesar 0,17. Di mana kesimpulannya itu karena probabilitas ini itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 ini diterima sehingga dalam data kami tidak mengalami atau tidak terdeteksi adanya ketidak tersebaran data secara normal. Atau artinya data tersebar dengan normal. Kemudian yang kedua ada uji multikolinaritas, di mana di sini itu kita menggunakan uji VIF untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinaritas. Di sini setelah kita melakukan pengujian dengan menggunakan eViews, di mana terdapat VIF dari variabel EX dan VIF dari variabel tenaga kerja sebesar 1,35, di mana hasil ini itu kurang dari 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolonialitas. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Dengan di sini kita menggunakan uji White atau bisa juga disebut dengan Bruce-Pagan, di mana hasil dari probabilitas C-square-nya itu sebesar 0,76, di mana probabilitas tersebut itu lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 ini diterima, sehingga model kita itu terbebas dari heteroskedasitas. Kemudian yang terakhir ada uji autokorelasi, di mana kita di sini menggunakan metode Bruce Godfrey atau LM test, di mana di sini mendapatkan chi-square-nya itu sebesar 0,18, di mana 0,18 ini itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima, sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian dari uji asumsi klasik tadi dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik dalam model regresi, yaitu normalitas, multikolaritas, interpretasitas, dan autokorelasi itu telah terpenuhi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian terkait uji T dan uji F. Yang pertama kita melakukan uji T secara parsial terhadap variabel EX, di mana di sini itu setelah kita melakukan pengujian, T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, yaitu T hitungnya sebesar 4,07, yang lebih besar daripada 2,03 sebagai T tabel. Maka hasil tersebut artinya signifikan. Kemudian yang kedua yaitu terhadap variabel tenaga kerja atau TK, di mana di sini itu T hitungnya sebesar 13,64 yang lebih besar daripada 2,03, yang artinya variabel tersebut juga signifikan terhadap PDB. Selanjutnya kita juga melakukan uji F. Uji F ini secara simultan, di mana si F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 1,75,94, itu lebih besar daripada 4,17 sebagai F tabelnya, sehingga dapat disimpulkan si H0 itu ditolak. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau bisa juga disebut dengan R pangkat 2, di mana nilainya itu setelah kita melakukan pengujian sebesar 0,91, yang artinya si variabel ekspor nikel dan tenaga kerja tersebut tadi itu mampu untuk menjelaskan PDB sebesar 91,90%, dan dia tidak mampu untuk menjelaskan sebesar 8,10%, yang artinya terdapat variabel lainnya yang menjelaskan. Next. Kemudian lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu pengaruh ekspor nikel terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia, di mana koefisien OLS 28,16, artinya kenaikan ekspor nikel dalam US dollar
sebesar 1 miliar itu berdampak pada PDB yang mengalami kenaikan sebesar 28,16 miliar US dollar. Kemudian UJT sebesar 4,07 lebih besar daripada 2,04 yang artinya itu signifikan pada tingkat alfa 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor nikel itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengaruh tenaga kerja sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia, di mana koefisien dari OLS-nya itu sebesar 914.374, yang artinya tambahan 1 juta tenaga kerja ini akan berdampak pada kenaikan PDB sebesar 914,37 miliar. Kemudian dari hasil uji T yaitu 13,65 itu lebih besar daripada 2,04 yang artinya signifikan pada tingkat alfa 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja tambang ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Kemudian ada penelitian terdahulu dari Listri dan Elia dan Hukom pada 2022, yaitu tenaga kerja tambang ini berperan dalam mendorong pertumbuhan PDB. Next. Sehingga dari penjelasan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, ekspor nikel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik atau PDB Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2023. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga, berdasarkan pengujian ekspor nikel dan penyerapan tenaga kerja, sektor pertambangan berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2023. Kemudian berdasarkan penelitian kami dapat disimpulkan beberapa saran, yaitu berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sarannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah perlu untuk mendorong dan mengawasi proses hilirisasi nikel agar dampaknya ini terhadap pertumbuhan ekonomi semakin optimal, khususnya melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri serta perluasan lapangan kerja di sektor pengolahan dan manufaktur. Kemudian yang kedua itu perlu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor pertambangan agar produktivitas meningkat dan dapat mengimbangi kebutuhan industri pada hilirisasi. Yang ketiga yaitu pemerintah disarankan untuk menggunakan data yang lebih akurat dan real time dalam penyusunan kebijakan ekspor dan ketenaga kerjaan agar tidak responsif terhadap kondisi pasar global dan nasional. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perusahaan tambang diharapkan meningkatkan investasi pada teknologi, teknologi dan pengolahan agar bisa bersaing di pasar global dalam meningkatkan efisiensi produksi. Dan ini data-data yang telah kita uji menggunakan asumsi klasik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun ada yang perkataan yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.